Baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan aromaterapi pada masa usia subur. Baiklah Ibu, aromaterapi pada masa subur upaya untuk mengatasi rasa nyeri biasanya menggunakan penanganan secara farmakologi atau non-farmakologi. Penanganan farmakologi pada nyeri haid dapat melalui intervensi farmakologis, dilakukan kolaborasi dengan dokter atau tenaga medis lain pada pasien. Terapi non-farmakologi merupakan terapi tanpa menggunakan obat-obatan, sehingga efek samping yang mungkin timbul hanya sedikit. Penanganan non-farmakologi yang dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan aromaterapi. Aromaterapi dapat digunakan sebagai alternatif untuk menurunkan tingkat nyeri. Ketika minyak esensial terhirup, sel-sel reseptor penciuman dirangsang dan impuls transmistrin ke pusat emosional otak. Baiklah Ibu, di sini saya akan mengajari Ibu untuk teknik aromaterapi. Yang pertama, minyak esensial yang berbentuk penciuman lavender. Berikan 2 atau 5 tetes. Menunggu sampai 30 menit agar aromanya tersebar ke ruangan. Baiklah Ibu, apakah udah terasa aromanya Bu? Sudah Ibu Bidan, saya sudah mencium aroma lavendernya Ibu Bidan. Ibu, baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas fisik pada masa subur. Wanita usia subur merupakan wanita usia produktif, merupakan wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun dan pada wanita usia ini masih berpotensi untuk mempunyai keturunan pada wanita. Kurangnya aktivitas fisik sangat mempengaruhi kesehatan. Jika aktivitasnya kurang namun asupan makanannya lebih banyak, makan akan menyebabkan penimbunan lemak yang akan mengakibatkan obesitas terjadi. Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi, pembakaran kalori. Aktivitas fisik biasanya dikaitkan dengan kegiatan olahraga seperti bentuk aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dan kesinambungan dengan melibatkan gerakan tubuh berulang yang ditunjukkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan prestasi. Olahraga belum menjadi kebutuhan atau aktivitas rutin yang umum dilakukan di masyarakat. Contoh aktivitas fisik yang bisa Ibu lakukan yaitu senam, olahraga seperti maraton, senam yoga, dan melakukan aktivitas. Baiklah Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sepertinya cukup Ibu Bidan. Terima kasih atas penjelasan dan pengarahan yang telah Ibu berikan kepada saya. Baiklah, pada saat ini saya akan memperlihatkan dan menunjukkan kepada Mbak atau kepada Ibu bagaimana cara membuat ramuan herbal yaitu jamu kunyit asam. Yang dimana yang kita perlukan yang pertama yang paling penting adalah kunyit, gula merah dan asam, dan di sini saya sudah menyediakan air sebanyak 3 gelas. Baik, langkah pertama yang kita dapat lakukan adalah yaitu mengiris atau menghaluskan kunyit. Kunyit di sini dapat dilakukan dengan 2 cara, dapat kita iris maupun kita parut. Tapi untuk saat ini kita iris saja ya teman-teman ya. Oke, baik, karena mungkin ya anak-anak remaja sekarang takut tangannya kuning kalau untuk diparut, kita bikin alternatifnya yaitu menggunakan diiris saja. Kita iris-iris, nanti setelah kita iris-iris baru kita masak seperti biasa.
kita iris-iris sekecil-kecil mungkin ya. Jadi kita lakukan pemotongan ini hingga semua kunyit yang tadi yang sudah kita siapkan tadi itu habis ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Setelah tadi apinya dihidupkan dan pantinya yang berisi air 3 gelas tadi dipanaskan, kita tidak usah menunggu sampai mendidih. Kita masukkan kunyit yang telah kita iris tadi ya teman-teman. Semuanya. Baik. Nah, sepertinya sudah mendidih ya teman-teman. Wow, sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan asam jawa tadi. Kita tutup kembali. Setelah itu kita ambil gula merah tadi dan juga sendok untuk mengaduk, untuk melarutkan atau mencampurkan mereka sama-sama semuanya. Kita aduk dulu biar asamnya tadi terlarut. Masukkan gula merah tadi. Gula merahnya ini bisa sesuai dengan selera mbaknya atau ibu atau teman-teman semuanya ya. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, mau manis atau mungkin lebih ke tidak suka manis seperti itu ya. Baik. Selanjutnya kita kembali tutup pancinya dan biarkan air panasnya melarutkan atau air mendidih ini melarutkan gulanya tadi. Kembali kita tunggu selama sampai gulanya dan asamnya terlarut ya teman-teman. Nah, baik, setelah tercampur semua kita aduk sebentar, lalu kita tutup sambil mendidih. Setelah itu nanti setelah airnya mendidih kita bisa campurkan dengan yang lainnya seperti gula merah dan asam jawa. Baik teman-teman, selanjutnya setelah dia hangat kita saring menggunakan saringan. Kita saring sampai ini ya teman-teman. Di sini kita saring. Baiklah Mbak, tadi kita kan sudah ngolah ya di dapur tadi ya, kita bikin ramuan herbal yang bisa mengurangi rasa nyeri haid pada Mbak ya. Jadi ini adalah hasil olahan kita tadi atau kunyit asam ya Mbak ya. Jadi ini bisa Mbak minum di saat hangat yang dapat meringankan atau mengurangi rasa nyeri saat persalinan haid. Ini bisa Mbak minum di saat Mbak merasakan sakit yang luar biasa saat menstruasi. Ini juga mungkin tidak ada efek samping Mbak ya, walaupun Mbak minum walaupun tidak menstruasi atau sedang menstruasi tidak akan ada efek sampingnya. Mari ini Mbak dicoba dulu. Gimana Mbak rasanya, bisa diterima? Enak Mbak. Oke, baik. Apakah ada yang ditanyakan mengenai kunyit asam yang kita buat pada hari ini? Enggak Mbak, cukup Mbak. Oke, baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih Mbak ya. Terima kasih Mbak. Baiklah Ibu, di sini saya akan mengajari Ibu
teknik aromaterapi pada kehamilan ya Ibu, yaitu adalah baiklah Ibu, kita hidupin alat aromaterapinya ya Ibu. Setelah Ibu menghirup alat aromaterapinya, Ibu harus berpikiran positif ya Ibu. Dengar perkataan saya ya Ibu. Harus tenang, harus positif pemikirannya. Karena proses kehamilan Ibu ya Ibu. Pikiran positif, Ibu bayangkan ini kehamilan yang Ibu tunggu-tunggu ya Ibu. Baiklah Ibu, setelah 30 menit kegiatan kita, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Saya kira cukup untuk hari ini Bu Bidan. Terima kasih untuk relaksasi aromaterapi dan penyampaian kata-kata positif tadi yang Ibu Baiklah berikan. Ibu, kalau jika ada yang Ibu keluhan atau itu bisa hubungi saya ya Ibu. Terima kasih ya Baik Ibu. Ibu Bidan, terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membuat air jahe atau rebusan jahe yang berfungsi untuk menetralisir atau mengurangi rasa mual muntah pada ibu hamil. Baik, yang kita perlukan yaitu yang paling pertama adalah jahe, madu, dan di sini saya sudah menyediakan 2 gelas air. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan menggeprek. Ini jahe dapat kita geprek atau kita iris-iris terlebih dahulu. Namun sebelum itu mari kita panaskan airnya terlebih dulu. Mari kita panaskan teman-teman. Oke, baik teman-teman, sambil kita menunggu airnya mendidih, kita lakukan pengirisan tadi ya teman-teman. Oke, kita tutup dulu. Oke, airnya sudah mendidih, selanjutnya kita masukkan jahenya ya teman-teman. Dan jahenya hati-hati. Kita tutup sampai terjadi perubahan warna atau airnya berkurang ya teman-teman. Dari 2 gelas berkurang menjadi 1 gelas. Baiklah, sepertinya sudah berkurang menjadi 1 gelas dan juga sudah terdapat sedikit perubahan warna dari air tadi teman-teman. Kita angkat dan kita saring, lalu kita tambahkan madu untuk kita minum. Baik, selanjutnya kita dapat menyaring air yang akan dipisahkan dengan jahenya tadi ya teman-teman. Kita saring terlebih dahulu. Madu tadi ya teman-teman ya. Madunya di sini kita bisa memberikan 1 sendok atau sesuai dengan selera teman-teman. Jadi kita larutkan. Oke, jika sudah larut, oke sudah. Udang jahenya sudah dapat dinikmati. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik aromaterapi yang dapat digunakan pada ibu semasa proses persalinan. Di mana yaitu aromaterapi yang dapat digunakan biasanya yaitu essential oil yang berwangi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aromaterapi pada proses persalinan kepada ibu. Yang dimana kita ketahui sendiri aromaterapi adalah aroma yang payarannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aromaterapi yang dapat membantu proses relaksasi pada ibu selama proses persalinan. Yang kita ketahui sendiri adalah relaksasi aromaterapi adalah wangian yang dihirup oleh ibu tersebut yang dapat membuat merangsang ibu tersebut merasa rileks atau nyaman selama proses persalinan. Baik,
aromaterapi yang saya gunakan pada sore hari ini atau pada saat ini adalah yaitu aromaterapi lavender, yang dimana aromaterapi lavender sendiri kita ketahui memiliki khasiat untuk membantu proses relaksasi atau membuat hormon endorfin, memancing hormon endorfin pada ibu tersebut. Baik, di sini yang kita dapat gunakan yaitu essential oil, yaitu aromaterapinya tadi, atau kita bisa pakai aroma lavender. Yang kedua yaitu kita menggunakan alat yaitu humidifier yang dapat membantu kita untuk memancarkan aroma tersebut. Di sini dalam aroma humidifier tersebut ada tempat atau box seperti ini yang sudah kita akan isi menggunakan esensial tadi sebanyak 2 sampai 5 tetes. Baik, buka dulu. Kita masukkan 2 sampai 5 tetes. Oke. Selanjutnya ditutup lagi, baru kita sambungkan kepada arus listrik. Baiklah, saya akan menjelaskan teknik komplementer yang dapat diberikan kepada ibu selama masa proses persalinan, di mana yang kita ketahui yaitu ada teknik 4 teknik terapi komplementer yang dapat diberikan kepada ibu selama proses persalinan. Yang pertama yaitu akupresur, aromaterapi, teknik hypnobreathing, dan teknik relaksasi. Di sini saya akan memberikan atau menjelaskan kepada ibu 3 macam teknik komplementer, yaitu teknik aromaterapi, teknik hypnobreathing, dan teknik relaksasi. Yang dimana tadi teknik aromaterapinya tadi sudah saya jelaskan di pertama tadi. Baik ibu, apakah posisi ibu sudah nyaman seperti ini? Sudah nyaman ya. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu ketiganya ini dapat kita lakukan bersama-sama. Yaitu yang pertama kita dapat menghidupkan atau membuat suasana ruangan itu wangi dengan aromaterapi yang tadi sudah kita jelaskan tadi, yang dapat digunakan selama 15 sampai 30 menit. Jadi kita hidupkan dulu aromaterapinya tadi. Setelah kita sambungkan ke arus, kita biarkan aromaterapinya menyebar ke ruangan. Biarkan ibu posisinya tenang, nyaman. Kita masuk ke teknik relaksasi ya ibu ya. Teknik relaksasi dalam, ibu saya harapkan bisa berpikiran tenang, nyaman. Ibu bisa mengulangi kata-kata tidak sakit, seperti itu bu ya. Dan juga mungkin kok mungkin sih, bentar dong. Ibu harus mengatur posisi yang nyaman. Ibu sudah nyaman ini ibu? Sudah nyaman ibu ya. Baik, ibu bisa ikuti saya. Ibu mengambil nafas dari hidung, lepaskan dari mulut itu secara perlahan ibu ya. Ayo mari kita masukkan hidung, tarik dari mulut secara perlahan sambil ucapkan kata-kata tidak sakit ibu ya. Jadi dalam pikiran ibu itu merasakan bahwa persalinan ini tidak sakit ya ibu ya. Mari kita ulang lagi ibu. Tarik nafas, buang kata-kata positifnya, tidak sakit. Baik, tarik nafas lagi, buang. Oke ibu. Ibu bisa tarik nafas lagi bu tadi, tapi kali ini ucapannya tidak sakitnya dalam hati saja dan pikiran ibu. Jadi hati dan pikiran ibu harus dikonsentrasikan. Ibu relax, ibu mengatakan tidak sakitnya tidak usah diucapkan bu ya, tapi dalam hati. Tapi ibu hanya fokus kepada rasa ibu yang tidak sakit tadi. Baik ibu, kita ulang bu ya. Tarik nafas, buang, pikirkan hal yang positif tadi. Tarik nafas, buang lagi. Pikirkan, bayangkan sebentar lagi ibu akan melihat anak ibu yang sudah 9 bulan ibu nantikan. Ibu pikirkan sebentar lagi. Baik ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aktivitas fisik yang dapat ibu lakukan selama proses kehamilan ibu. Aktivitas fisik ini dapat ibu lakukan apabila kehamilan ibu sudah di trimester ketiga bu ya. Karena
kita takutkan nanti kalau ibu melakukan aktivitas fisik ini di trimester pertama atau trimester kedua tidak mengganggu proses kehamilan ibu karena bayinya belum benar-benar kuat ibu ya. Baik, aktivitas yang ibu bisa lakukan, memang pekerjaan rumah memang ibu lakukan sendiri bu ya. Selain dengan aktivitas pekerjaan rumah, aktivitas fisik yang boleh ibu lakukan, yang boleh membantu ibu dalam proses kehamilan ini untuk menyambut proses persalinan nanti, yaitu prenatal yoga atau yoga kehamilan. Prenatal yoga ini tersendiri itu dapat membantu proses persalinan nanti bu ya, memperlancar proses ibu nanti di waktu masa persalinan. Untuk prenatal yoga ini memang sudah banyak ibu ya di internet, di YouTube itu banyak teknik-teknik yang bisa ibu lakukan. Tapi akan lebih baiknya jika ibu masuk ke dalam kelas ibu hamil bu ya, karena memang di sana ada tentornya, ada yang mengajari, dan ibu mungkin akan merasa lebih aman untuk melakukan gerakan-gerakan yang diajarkan oleh tentor tersebut. Oke, baik, selain untuk memperlancar proses persalinan nanti, prenatal yoga ini juga dapat mempengaruhi hormon yang membuat ibu stres atau khawatir selama proses kehamilan. Hormon tersebut mempengaruhi hipotalamus untuk menekan sekresi CRH. Kan malah nggak bisa loh malah kalau membaca tuh. Baik, selain untuk memperlancar proses persalinan ibu nanti, prenatal yoga ini juga dapat membantu ibu untuk mengurangi rasa stres, rasa khawatir, kecemasan ibu selama proses kehamilan ini. Jadi sangat dianjurkan untuk ibu bisa melakukan aktivitas fisik ini seperti prenatal yoga ini. Banyak yoga yang dapat ibu lakukan seperti Mariam yoga, seperti itu bu ya. Baik ibu, apakah yang ada yang ditanyakan ibu? Oke, baik, jika cukup, saya kira pernyataan saya sampai di sini dulu bu ya. Terima kasih. Jika ibu kurang memahaminya, ibu bisa menghubungi saya lagi. Terima kasih ibu. Oke, mari kita lihat. Wow, sudah terlalu semua ya. Nah, jadi jamunya atau terapi herbalnya sudah dapat dinikmati. Jadi ini kita matiin dulu. Kita tunggu sampai dia dingin, nanti baru atau hangat, nanti baru kita konsumsi. Oke, terima kasih.